Selamat pagi, siang, sore, atau malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Arya Senawi Kantiasa. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning dengan jurusan Teknik Industri, kelas DMDA, dan NIM 260229394. Selamat pagi, siang, sore, atau malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Arya Senawi Kantiasa. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning dengan jurusan Teknik Industri, kelas DMDA, dan NIM 260229394. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peningkatan inovasi dan infrastruktur untuk mendukung industri berkelanjutan di Indonesia. Kita masuk ke latar belakang. Yang pertama, pentingnya SDG 9 untuk membangun infrastruktur dan industrialisasi yang berkelanjutan. Yang kedua, kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia. Di sini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama itulah keterbatasan akses teknologi. Eh, Kurang lebih hanya 10% IKM yang menggunakan teknologi digital di era modernisasi ini. Lalu yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Contoh infrastruktur yang kurang memadai itu seperti jalan yang kurang baik atau belum tersambung antar kota, lalu ada listrik dan jaringan komunikasi. Terakhir, rendahnya tingkat inovasi atau minimnya investasi dalam R&D atau research and development. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah dalam mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Yang kedua, bagaimana infrastruktur yang ada saat ini mempengaruhi pertumbuhan industri dan inovasi di daerah tertentu. Tujuannya, yang pertama, untuk komunitas atau masyarakat, meningkatkan kapasitas industri lokal dengan memberikan pelatihan dan akses terhadap teknologi modern sehingga IKM dapat beradaptasi dan bersaing di pasar global. Yang kedua, untuk mahasiswa terkait BGA atau berkolaborasi, beradaptasi, dan membangun kesadaran. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi dengan industri dan lembaga pelatihan penelitian dalam proyek inovasi yang bertujuan untuk menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh IKM, serta meningkatkan kesadaran para mahasiswa tentang pentingnya infrastruktur yang berkelanjutan. Hasil yang saya dapat, yang pertama itu menunjukkan bahwa IKM di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal teknologi dan pemasaran. Yang dimaksud banyak IKM yang masih menggunakan metode-metode tradisional untuk memasarkan usaha-usahanya sehingga eh, pendapatan yang didapat oleh IKM ini menurun kalah saing dengan IKM yang sudah menggunakan teknologi-teknologi modern di sekarang ini. Contoh teknologi modern itu seperti e-commerce eh, atau memasarkan hasil atau usahanya itu di media sosial. Lalu yang kedua, dukungan dari pemerintah dan akses terhadap inovasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Solusinya, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, listrik, dan internet agar IKM dapat berkembang lebih kompetitif. Yang kedua, IKM diharapkan lebih aktif dalam mengadopsi teknologi digital, baik melalui investasi mandiri maupun kerjasama dengan lembaga riset dan akademisi. Ini ada beberapa refleksi pribadi saya. Yang pertama itu, industri adalah tulang punggung perekonomian yang menyediakan lapangan kerja dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, inovasi dianggap sebagai kunci untuk adaptasi industri terhadap perubahan pasar dan peningkatan efisiensi. Yang ketiga, infrastruktur yang baik, termasuk transportasi dan akses internet, diidentifikasi sebagai faktor penting untuk mendukung kegiatan industri dan inovasi. Tanpa infrastruktur yang solid, potensi pertumbuhan tidak akan terwujud. Lalu selanjutnya, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur dan mendukung perkembangan IKM.
Terakhir, refleksi ini juga mencerminkan motivasi saya sebagai mahasiswa untuk berkontribusi pada solusi yang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut dengan harapan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah penulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih.